Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi dan melimpahi kita dengan kebaikan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan yang selalu beserta kami dalam segala keadaan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk hari baru dan kesempatan baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya Tuhan menyediakan hal-hal baik buat kami, karena Tuhan punya rencana yang sangat baik. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini kita mulai dengan Kejadian 9, ayat yang pertama. Tertulis demikian. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Saudara yang dikasih Tuhan, kita masing-masing punya karakter yang berbeda-beda, dan karakter kita biasanya akan memunculkan sikap yang berbeda. Sikap dipengaruhi oleh karakter, dan bagaimana karakter kita juga dipengaruhi oleh pemahaman kita dan persepsi kita, serta keyakinan atau iman kita. Kita perlu mengerti akan kebenaran supaya kita memiliki karakter yang benar dan mempunyai sikap yang juga benar. Kadangkala saudara, kita terlalu berlebihan dalam memandang diri kita, sehingga kita berlaku atau bersikap kurang patut atau kurang tepat kepada sesama kita. Dalam ayat ini, Kejadian 9 ayat 1 kita baca, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Menjadi penduduk yang tersisa, yang hanya sedikit jumlahnya, setelah air bah yang membinasakan semua orang dan juga semua hewan, merupakan sebuah keistimewaan bagi Nuh. Dan keistimewaan itu ditambah lagi dengan berkat yang Tuhan janjikan, yang Tuhan firmankan. Tuhan memberkati Nuh dan anak-anaknya. Kondisi seperti ini adalah kondisi yang sangat istimewa buat Nuh. Bayangkan kalau kita ada di posisi Nuh, betapa bersyukurnya kita menjadi orang yang diselamatkan dari bencana dan juga menjadi sasaran dan target dari berkat Tuhan. Nuh punya kelebihan di sini. Kelebihannya adalah dia selamat dari bencana dan diberkati oleh Tuhan. Sayangnya saudara, kelebihan ini membuat Nuh menjadi lupa, dan kelemahannya pun nampak dalam pasal ini. Masih dalam Kejadian pasal 9 di ayat 21, kita baca di situ Nuh mabuk oleh anggur dan ia telanjang dalam kemahnya. Mabuk seharusnya tidak terjadi terhadap Nuh, tapi Nuh lalai. Dia abai dan ia pun jatuh dalam kemabukan. Dalam keadaan itu, salah satu anaknya yaitu Ham melihat aurat ayahnya dan menceritakan kepada kedua saudaranya. Sem dan Yafet berinisiatif mengambil kain dan menutupi aurat dari ayah mereka. Ketika Nuh bangun dan tahu apa yang telah terjadi, Nuh mengutuki Ham, mengeluarkan kata-kata yang menimpakan keburukan terhadap anaknya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang tertulis di sini bukan untuk kita teladani, tapi menjadi pelajaran buat kita untuk kita tidak sembarangan dalam berkata-kata. Di satu sisi Ham memang bersalah, tapi di sisi yang lain Nuh tidak seharusnya mengutuk anaknya sendiri. Dalam Roma 12 ayat 14 tertulis, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk.
Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita lewat ayat-ayat ini adalah agar kita mengenali karakter kita dan tidak terjatuh karena kelemahan kita sendiri. Mungkin kita punya kelebihan, tapi jangan sombong dengan kelebihan kita. Setiap kita yang sudah diselamatkan, janganlah kita gampang menghakimi dan bahkan mengutuki orang lain. Jangan biarkan perasaan sebagai orang yang istimewa di hadapan Tuhan karena sudah ditebus membuat kita menganggap remeh orang lain, bahkan dengan mudah mengucapkan sumpah serapah atau kutuk kepada orang-orang lain, apalagi dalam keluarga kita. Mari bersyukur untuk berkat Tuhan dalam hidup kita yang Tuhan limpahkan, dan jaga diri kita supaya kita tidak jatuh dalam kelemahan dan tetap menjaga perkataan kita baik serta memberkati sesama kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, agar kami tidak jatuh karena kesombongan kami, akibat merasa lebih, akibat kelebihan yang kami miliki, akibat keistimewaan yang kami alami. Tolong kami supaya kami tetap rendah hati dan bersikap yang baik, hidup dalam kebenaran firman-Mu, dan senantiasa menyenangkan hati-Mu. Ampunilah kami Tuhan akan dosa kesalahan kami yang telah kami buat melawan kehendak Tuhan, yang melanggar perintah-Mu. Kuduskan dan sucikan kami dengan kuasa darah-Mu, dan baharui kami selalu dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin kami agar kami berkemenangan dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar tangan Tuhan menjamah dan melawat, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan yang ajaib terjadi atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami terima pertolongan Tuhan, kami terima lawatan Tuhan yang memulihkan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan, berikan keamanan, kedamaian dan kesejahteraan, dan curahkanlah hujan keselamatan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.